Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Tahun lalu gua udah sempet nge-review Samsung Galaxy A14 LTE dan sekarang gua lagi megang penerusnya, yaitu adalah Samsung Galaxy A15 LTE. Gue cukup kaget waktu megang ini karena upgrade itu cukup terasa signifikan gitu perbedaannya. Nah, yuk langsung kita bahas Samsung Galaxy A15 LTE. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, lanjut kita bahas Samsung Galaxy A15 LTE. So, kalau dulu Samsung Galaxy A14 itu menurut gue vibes-nya tuh entry level banget gitu. Nah, vibes yang berbeda gue dapetin dari Samsung Galaxy A15 LTE ini, karena vibes-nya tuh menurut gue lebih mendekat ke smartphone mid-range daripada ke smartphone entry level. Secara desain tuh udah mid-range banget lah. Rasa yang gue dapetin tuh, vibes yang gue dapetin tuh udah mid-range banget lah dibandingkan dengan seri A14 LTE. Nah, Samsung Galaxy A15 ini punya dua versi. Ini yang gue pegang adalah Samsung Galaxy A15 LTE, dan ada satu versi lagi yaitu adalah Samsung Galaxy A15 5G. Perbedaannya itu ada di chipsetnya. Kalau yang LTE ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99, sementara untuk yang versi 5G itu menggunakan chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus. Tapi sebenarnya banyak yang bilang bahwa secara performance bisa dibilang nggak terlalu beda, atau bahkan nggak beda. Cuman ada beda di modem 5G untuk yang MediaTek Dimensity 6100 Plus. Sementara untuk yang di versi LTE yang pakai Helio G99 itu nggak ada modem 5G-nya. Oke, sekarang kita bahas ke desainnya dulu. Gue cukup suka sih nih upgrade desainnya dibandingkan seri yang sebelumnya. Untuk back covernya sendiri, dia sekarang dengan finishing glossy, kayak agak mirip kaca sebenarnya, tapi sebenarnya ini bukan kaca beneran. Ini pakai polikarbonat yang dipakein finishing glossy. Tapi sayangnya ini cukup fingerprint magnet nih, jadi lumayan kelihatan bekas sidik jari di sini. Kemudian untuk frame sampingnya, kontras dengan back covernya, karena pakai finishing matte atau doff. Ini gue suka, karena agak ngingetin sama Nokia Lumia sekilas. Dan ada yang baru nih di desain framenya. Di sisi kanan, di bagian volume rocker dan power button itu agak menonjol sedikit. Oleh Samsung, ini disebut sebagai Key Island. Ini kayaknya akan jadi desain language terbaru nih buat Samsung A series ya. Dan kalau gue lihat, Key Island ini mulai akan banyak dipakai di seri A yang akan datang, yang akan keluar. Mulai dari A15 ini, kemudian akan ada juga di Samsung Galaxy A25, dan yang akan rilis, kalau gue lihat bocoran-bocorannya, itu di Samsung Galaxy A35 sama A55. Oke, next pindah ke sisi depannya ya, layarnya. Untuk layar sendiri, menurut gue ada sedikit perbedaan dibandingkan seri A14 dulu, yang dimana bezelnya masih tebelnya tuh merata gitu, sementara buat di versi sekarang di A15 ini, di bezel kiri kanannya tuh nggak setebel yang di A14, tapi bezel bagian bawahnya sih masih cukup tebel ya. Tapi gue sempat coba lihat nih sama A25, kok rasanya tebelan A25 ya dibandingkan A15 ini, tapi nanti gue pastiin lagi. Kemudian untuk layarnya juga ada upgrade nih. Kalau dulu di Galaxy A14 itu pakai layar 6,6 inch dengan panel PLS LCD dan refresh rate-nya itu 60 Hz, sementara buat Samsung Galaxy A15 LTE ini udah pakai layar 6,5 inch dengan panel Super AMOLED serta refresh rate-nya itu udah 90 Hz. Kualitas layarnya sendiri juga udah cukup oke. Gua nggak nemu masalah saat dipakai buat penggunaan sehari-hari. Buat scrolling dan lain-lain lancar. Tapi gue sempet lihat nih videonya David Gadgetin yang bilang touchscreen-nya itu ada delay. Jadi gue cobain juga nih pakai game Real Drum, dan kayaknya bener sih, gue ngerasain ada delay di game Real Drum itu. Tapi buat penggunaan gue kayaknya nggak terlalu signifikan ya, karena menurut gue delaynya tuh tipis banget. Dan ya udah, gue juga secara penggunaan gue sehari-hari, gue masih nggak masalah ada delay dengan yang masih setipis itulah. Jadi penggunaan gue nggak ada masalah dengan delaynya. Buat software sendiri, ini menarik karena Samsung Galaxy A15 LTE ini udah pakai One UI 6.0 dengan basis Android 14 out of the box. Out of the box di sini maksudnya begitu buka kotak itu udah dapet Android 14, udah pakai One UI 6.0. Jadi nggak perlu upgrade lagi. Ini menguntungkan karena dia kan juga dapet upgrade software-nya itu, upgrade OS-nya itu sampai 4 tahun, sementara security update-nya itu sampai 5 tahun. Nah, karena dari awal udah dapet
Android 14 udah pakai One UI 6.0, One UI 6.0. Jadi upgrade 4 tahun bisa sampai Android 18 dan berarti untuk One UI-nya juga harusnya bisa sampai One UI 10. Nanti kita tunggu aja. One UI 6.0 ini sendiri udah gue sempat bahas di beberapa video gue kemarin ya. Menurut gue banyak refinement kecil tapi menyeluruh. Contohnya kayak di Quick Panel yang sekarang udah di re-layout, kemudian ada Quick Setting Instant Access, ada font baru, redesign aplikasi weather, redesign media player, re-layout apps kamera, custom kamera widget, dan lain-lain. Overall, experience gue dengan One UI 6.0 di Samsung Galaxy A15 LTE ini udah cukup menyenangkan. Oh iya, satu lagi tambahan, One UI-nya itu bukan versi core. Kalau dulu mungkin di Samsung Galaxy A0 dan A1 itu banyakan pakai One UI yang versi core ya, One UI Core. Nah, sementara untuk di Samsung Galaxy A15 LTE ini, dia udah pakai One UI 6.0 yang full version. Jadi ini udah mantep banget nih untuk Samsung Galaxy A15 udah pakai One UI yang full version. Buat performanya sendiri, Samsung Galaxy A15 LTE ini seperti yang tadi gue udah bilang menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Ini adalah chipset gaming ekonomis yang banyak dipakai di HP dengan range harga mungkin 2-3 jutaan lah kira-kira ya. Dan menurut gue untuk di level harga tersebut, untuk di kelas harga tersebut, chipset ini udah cukup oke kok. Gue nggak terlalu banyak main game ya, tapi di beberapa game ini udah cukup nyaman. Main MLBB udah bisa frame rate super dengan grafik ultra, sementara untuk main COD Mobile bisa di grafik quality medium dengan frame rate high. Intinya sih untuk gaming udah cukup nyaman buat di kelasnya, asal jangan ketinggian juga ya ekspektasinya. Oh ya, ini juga udah dilengkapi dengan RAM 8GB dan unit yang gue pegang ini yang storage-nya itu 256GB. Nah, dia ada fitur RAM Plus juga kalau memang dibutuhkan. RAM Plus-nya itu bisa sampai virtual memory 2GB sampai 8GB. Jadinya ya udah cukup lah. Storage-nya lumayan gede, RAM-nya 8GB tapi bisa ditambah dengan virtual RAM. Kalau untuk baterainya sendiri juga sekarang udah pakai baterai 5000 mAh. Menurut gue secara pemakaian sehari-hari juga udah cukup enak. Gue pakai ya buat sosial media, buat entertainment, untuk gaming tipis-tipis, gaming kecil-kecil itu bisa tembus lah 1 harian. Tapi ya sekali lagi balik, ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Ini kalau emang dipakai dengan mindset yang oke, ini adalah smartphone entry level menuju ke mid range, ini udah cukup menyenangkan. Baterainya juga udah cukup kuat dipakai untuk seharian. Dan yang terakhir adalah kameranya. Untuk kamera sendiri ini setupnya seperti biasa, triple kamera dengan setup 50 megapiksel untuk lensa kamera utama, 5 megapiksel untuk lensa ultrawide, sementara 2 megapiksel itu pakai lensa makro. Dan ada 13 megapiksel untuk selfie kamera atau untuk kamera depannya nih. Kamera depannya ada di sini. Nah, untuk kualitas foto dan videonya, yuk kita lihat langsung aja. Kualitas foto dan video dari Samsung Galaxy A15 LTE. Oke, ini ngetes perekaman videonya Samsung Galaxy A15 LTE. Jadi untuk Samsung Galaxy A15 LTE ini perekaman videonya mentok di Full HD 30 fps untuk kamera belakang. Kualitasnya kurang lebih kayak gini. Coba bisa pindah lensa nggak ya? Bisa langsung pindah ke lensa ininya, apa namanya? Lensa 2 kali zoomnya. Tapi kalau perekaman Full HD 30 fps dia jadi nggak ada mode ultra wide nya ya. Kualitasnya kayak gini lah kira-kira. Oke, sekian ya, thank you. Nah, ini sekarang perekaman kamera depannya Samsung Galaxy A15 LTE.
Untuk perekaman videonya sama juga, mentok di Full HD 30 fps kayak gini. Kualitasnya gimana? Kurang lebih kayak gini lah ya, bisa dilihat sendiri untuk kualitas perekaman videonya. Untuk kamera depannya kayak gimana. Oke, thank you, bye. Jadi kesimpulannya, buat yang nyari smartphone, mungkin kebutuhannya nggak terlalu tinggi, basic-basic aja buat chatting, buat sosial media, buat entertainment, kemudian buat main game tipis-tipis. Samsung Galaxy A15 ini sebenarnya udah cukup banget gitu untuk kebutuhan basic. Dan yang gue suka adalah upgrade-nya tuh cukup signifikan dibandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy A14 LTE. Tapi tentu aja upgrade yang signifikan, layarnya upgrade, kemudian chipsetnya upgrade, desainnya boleh dibilang upgrade juga, lalu ada upgrade lagi di kamera juga sebenarnya bisa dibilang upgrade, softwarenya upgrade juga. Tentu aja ada penyesuaian ya. Penyesuaiannya itu adalah di harganya. Sekarang harganya buat Samsung Galaxy A15 LTE yang versi 8 128GB itu harga resminya ada di 2.899.000. Sementara yang gue pegang ini versi 8 256GB harganya dijual mulai dari 3.299.000 rupiah. Untuk kelasnya menurut gue ini, kalau emang nyari smartphone yang kebutuhannya cuma buat basic, menurut gue Samsung Galaxy A15 LTE ini udah oke banget. Kenapa nggak versi yang 5G? Nah, untuk yang versi 5G menurut gue ya oke juga, tapi kalau emang kebutuhan 5G kayaknya akan lebih baik untuk ngambil yang A25. A25 versi, udah pasti versi 5G kan kalau A25. Sementara yang ini dapat harga lebih rendah, performance-nya nggak beda jauh, nggak beda, bahkan cuman beda di 5G-nya doang gitu. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe channel The Grid, sama follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out. Bye!